Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang terhormat, yaitu Ibu Isriah, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kali ini yang membahas tentang kayu dan bambu. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Nurul Sabah, sebagai pemateri sekaligus moderator, rekan saya Indra Johan sebagai pemateri sekaligus notulen, Abdul Haris sebagai pemateri, Abdul Rizki sebagai pemateri, dan Riza Ramadan sebagai pemateri. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat 6 topik yang akan kami bahas mengenai kayu dan bambu. Di antaranya, yang pertama, pengertian kayu dan bambu, kedua, jenis kayu dan bambu, ketiga, bagian-bagian dari struktur kayu dan bambu, keempat, kelebihan dan kekurangan kayu dan bambu, karakterisasi atau sifat kayu dan bambu, dan yang terakhir adalah pengaplikasian kayu dan bambu dalam aspek bangunan. Untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kayu dan bambu. Secara umum, kayu merupakan hasil dari kekayaan alam. Merupakan bahan mentah yang mudah diproses sesuai dengan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Dumanauzi pada tahun 1990, pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan, yang merupakan bagian dari pohon itu sendiri. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang telah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, atau kayu bakar. Selanjutnya, pengertian bambu. Secara umum, bambu adalah tumbuhan rumput-rumputan dengan ruas dan rongga di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Sedangkan nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Menurut Lopez dan Sanley pada tahun 2004 menyebutkan bahwa bambu termasuk keluarga rumput-rumputan dan merupakan tumbuhan paling besar dari keluarga ini. Ada lebih dari 1.000 spesies bambu dan kebanyakan terdapat di Asia. Tumbuhan ini dengan kekuatan dan kelenturannya memiliki manfaat yang tidak terbatas. Baik, untuk selanjutnya yaitu topik mengenai jenis-jenis kayu dan bambu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indra Johan. Jenis-jenis kayu. Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai penghasil berbagai macam sumber daya alam, termasuk kayu-kayuan. Terdapat 131 jenis kayu yang ada di Indonesia. Ada pula jenis-jenis kayu yang sering digunakan sebagai bahan konstruksi seperti berikut. Yang pertama ada kayu jati. Kayu jati memiliki ciri khas sebagai berikut. Serat dan tekstur paling indah, karakteristiknya yang stabil, kuat, dan tahan lama. Kayu dengan kelas awet tingkat pertama dan kedua, kelas kuat tingkat pertama dan kedua, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Dalam suatu konstruksi, kayu jati bisa digunakan sebagai rangka atap, lantai, kusen, balok, dan penyangga dinding. Yang kedua ada kayu merbau, memiliki ciri khas sebagai berikut. Serat garis putus-putus, karakteristiknya yang stabil dan kuat. Kayu dengan kelas awet tingkat 1 dan 2, kelas kuat tingkat 1 dan 2, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Coklat kemerahan disertai highlight kuning. Dalam suatu konstruksi, kayu merbau bisa digunakan sebagai balok-balok, tiang, dan bantalan rumah atau jembatan. Yang ketiga ada kayu bengkirai, memiliki ciri khas sebagai berikut. Karakteristiknya cukup awet dan kuat. Kayu dengan kelas awet tingkat pertama, kedua, dan ketiga, kelas kuat tingkat pertama dan kedua, keras disertai tingkat kegetasan yang tinggi, berwarna kuning kecoklatan, biasa digunakan sebagai atap kayu eksterior seperti displaying, outdoor flooring, atau decking, dan lain-lain. Yang keempat ada kayu kampat, memiliki ciri khas sebagai berikut. Harga lebih terjangkau, serat halus dan indah, karakteristiknya tidak setahan lama kayu jati dan kayu merbau. Kayu dengan kelas awet tingkat 2 dan 3, kelas kuat tingkat 2 dan 1, tidak ditemui retak rambut, mudah berubah bentuk.
biasa digunakan sebagai pintu dan jendela tetapi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Dan yang kelima ada kayu karet. Kayu karet memiliki ciri khas sebagai berikut. Kayunya lunak keras, berat 345-625 kg per kubik. Karakteristiknya tidak setahan lama kayu jati dan sekuat kayu merbau. Kayu dengan kelas awet tingkat 3, kelas kuat tingkat 2, level kekeringan kayu 12% dan ramah lingkungan. Biasa digunakan sebagai furniture dan lantai kayu. Yang keenam ada kayu ulin. Memiliki ciri khas sebagai berikut. Berwarna gelap, tahan terhadap air laut. Kayu dengan kelas awet tingkat 1, kelas kuat tingkat 1, tinggi 50 meter dan diameter 120 cm. Biasa digunakan sebagai tiang bangunan, atap kayu, papan lantai, kusen, bahan untuk jembatan dan bantalan kereta. Dan yang terakhir ada kayu akasia. Memiliki ciri khas sebagai berikut. Pori-pori dan serat rapat, daya retak rendah, kayu dengan kelas awet tingkat 2, kelas kuat tingkat 2-1, tekstur kasar, sifat kembang susut kayu yang kecil, biasa digunakan sebagai jendela, tangga, kayu dan furniture. Selanjutnya bagian dari struktur-struktur kayu dan bambu. Berikut uraian dari susunan kayu yang terdiri dari: yang pertama ada kulit luar atau outer bark, yang merupakan kulit mati, kering, dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam kayu. Lalu ada kulit dalam atau bas, kulit hidup yang lunak basah, berfungsi mengangkut bahan makanan dari daun ke bagian yang lain. Ada cambium, berada di sebelah dalam kulit berupa lapisan sangat tipis, tebalnya hanya berukuran mikroskopik. Bagian inilah yang memproduksi sel-sel kulit dan sel-sel kayu. Selanjutnya kayu gubal atau sedwood, tebalnya bervariasi antara 1-20 cm tergantung jenis kayunya. Berwarna keputih-putihan, berfungsi sebagai pengangkut air. Selanjutnya kayu teras atau gali, sering disebut juga hardwood. Lebih tebal dari kayu gubal yang tidak bekerja lagi. Kayu teras ini terjadi dari perubahan kayu gubal secara perlahan-lahan. Kayu teras merupakan bagian utama daripada struktur kayu yang biasanya lebih awet terhadap serangga-serangga dan jamur daripada kayu gubal. Lalu ada hati atau fuh, dan yang terakhir jari-jari teras atau rice yang menghubungkan berbagai bagian dari pohon untuk penyimpanan dan peralihan bahan makanan. Selanjutnya bagian dari struktur bambu. Yang pertama adalah akar rimpang yang terdapat di bawah tanah membentuk sistem percabangan. Yang kedua adalah batang yang muncul dari akar-akar rimpang tersebut dan menjalar dari bawah tanah. Pada ujung pelepah batang terdapat perpanjangan tambahan yang berbentuk segitiga dan disebut subang yang biasanya gugur terlebih dahulu. Ketiga ada rebung, yaitu tunas dari bambu-bambu muda yang baru muncul dari permukaan dasar rumpun. Selanjutnya adalah pelepah buluh. Pelepah buluh merupakan hasil modifikasi daun yang menempel pada setiap ruas, yang terdiri atas daun pelepah buluh dan kuping pelepah buluh. Selanjutnya ada helai daun dan pelepah daun. Helai daun bambu mempunyai tipe petulangan yang sejajar seperti rumput, dan setiap daun mempunyai tulang daun utama yang menonjol. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kayu dan bambu. Untuk kelebihan kayu yaitu berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah, tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik, relatif mudah dikerjakan dan diganti, mudah didapatkan dan relatif murah, pengaruh temperatur terhadap perubahan bentuk dapat diabaikan. Pada kayu kering memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah sehingga baik untuk partisi. Yang terakhir memiliki sisi keindahan yang khas. Lalu untuk kekurangan kayu yaitu adanya sifat-sifat kayu yang kurang homogen atau ketidakseragaman seperti cacat kayu, mata kayu, retak, dan lain-lain. Beberapa jenis kayu kurang awet, kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembaban, dan pengaruh waktu pembebanan.
Selanjutnya, keterbatasan ukuran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan struktur bangunan yang makin berskala besar dan tinggi. Yang terakhir, untuk beberapa jenis kayu tertentu harganya relatif mahal dan ketersediaannya langka. Selanjutnya, kelebihan bambu. Yang pertama, bambu memiliki nilai seni yang tinggi. Yang kedua, sebagai pelopor pembuatan rumah tahan gempa, lalu bentuknya yang lentur saat dibelah dapat digunakan menjadi bahan laminasi, bisa berbentuk kolom maupun papan sebagai pengganti kayu. Bahan alami yang dapat diperbaharui, sangat cepat pertumbuhannya, hanya perlu 3-5 tahun sudah siap tebang. Yang keenam, pada berat jenis yang sama, kuat tarik bambu lebih tinggi dibandingkan kuat tarik baja mutu sedang. Yang ketujuh, ringan dan bahan konstruksinya lebih murah. Sedangkan untuk kekurangan bambu, biasanya kurang tahan lama karena mengandung banyak kanji yang disukai oleh rayap dan menjadi tempat tumbuh yang baik bagi cendawan akibat suhu dan kelembaban yang tinggi. 2. Memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ketiga, proses pengerjaan yang rumit untuk menggabungkan bilah-bilah bambu menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, jarak ruas dan diameter yang tidak sama dari ujung sampai pangkalnya. Baik, selanjutnya karakterisasi atau sifat dari kayu dan bambu. Yang pertama, sifat dari kayu. Terdiri dari dua, yaitu sifat fisik dan sifat mekanik. Untuk sifat fisik kayu terdiri dari yang pertama ada berat jenis, yang kedua ada keawetan, ketiga yaitu warna. Keempat, tekstur. Kelima, ada arah serat. Keenam, kesan raba. Ada ketujuh, bau dan rasa. Kedelapan, nilai dekoratif. 9, daya hantar panas. Yang terakhir, daya hantar listrik. Baik, topik terakhir yaitu pengaplikasian material kayu dan bambu pada bangunan. Yang pertama, pengaplikasian kayu dalam bangunan. Terdiri dari pintu, jendela, konstruksi atap, dinding kayu, plafon, sampai lantai kayu. Sedangkan penggunaan bambu pada bangunan biasanya dipakai sebagai tiang penyangga, dinding bambu, lantai bambu, sampai atap.